Kali ini aku bakalan unboxing gimbal stabilizer Moza Mini S. Gimbal ini aku beli tanggal 20 April, kemudian udah sampai di Jember tanggal 23 April. Packingnya juga udah oke, aman untuk barang-barang elektronik. Dan pembelian ini aku mendapatkan paket lengkap untuk ngevlog. Dapat bracket L, kemudian dapat splitter tambahan, dapat mic clip on juga. Dari pembelian ini, kalian akan dapat kartu garansi dan kalian juga akan mendapatkan sebuah nota. Ini aku dapat jack splitter 3,5 mm yang bisa digunakan untuk menyambungkan mic eksternal ke HP kalian. Pada pembelian ini, aku juga mendapat mic clip on. Mic clip on ini aku dapatkan secara gratis karena sudah bawaan dari paket pembeliannya. Mic clip on ini udah aku coba dan hasilnya lumayan bagus. Jadi untuk sementara kalian bisa pakai mic ini sebelum kalian bisa membeli mic yang lebih baik lagi. Ini yang paling aku suka. Dari pembelian ini kalian mendapatkan holder bracket L. Pada holder ini kalian dapat menempatkan mic eksternal dan juga lampu LED buat ngevlog. Ini aku juga dapat silika gel dan ini juga mendapatkan buku panduan. Jadi kalian bisa membaca buku panduan ini terlebih dahulu. Dari pembelian ini kalian akan mendapatkan banyak. Salah satunya yaitu kabel charger yang sudah USB Type-C. Ini juga ada sambungan dari gimbal ke HP langsung. Dan ini adalah tas kecil yang dapat kalian gunakan untuk memasukkan gimbal Moza Mini S dan mudah dibawa kemana-mana. Ini juga dapat kaki tripod dan ini akan memudahkan saat proses perekaman atau ketika kalian bikin konten. Kaki tripod ini bahannya terbuat dari plastik, tapi bahannya tidak tipis dan sudah cukup tebal sehingga sudah cukup kokoh. Warna hitam dari gimbal ini kelihatan keren dan gimbal ini sangat simpel, jadi mudah dibawa kemana-mana dan tidak memakan banyak tempat. Pegangannya sangat nyaman sehingga layak untuk kalian pakai. Gimbal ini memang terkesan mini karena bentuknya yang cukup simpel. Tapi ketika kalian membuka kuncinya, maka gimbal ini akan tampak seperti gimbal lainnya yang bentuknya ternyata cukup panjang. Kemudian cara pengoperasiannya juga cukup mudah sehingga untuk pemula pun akan cepat mengerti. Waktu pengecasan dari gimbal ini yaitu 3 jam dan daya pakai dari gimbal ini sendiri dapat digunakan sampai 8 jam. Berat gimbal ini sekitar 495 gram, jadi tidak terlalu berat. Untuk menggunakan Moza Mini S, kalian harus menarik kuncinya ke belakang. Baru setelah itu kalian putar bagian depannya. Bagian ini adalah tempat untuk mengunci gimbal. Untuk membukanya kalian harus menekannya ke atas. Nah, jadi ini akan terbuka. Dan untuk menguncinya kalian tinggal dorong ke bawah. Untuk meletakkan HP pada gimbal ini, kalian bisa menariknya sesuai dengan video.
Pada bagian ini terdapat port USB yang dapat kalian hubungkan ke HP. Tombol warna merah ini adalah tombol power. Dan ini adalah USB Type-C untuk ngecas. Pada bagian belakang ada tombol trigger. Kemudian di tengah ini ada tombol analog untuk mengarahkan ke berbagai arah. Selain tombol analog, di bawahnya juga ada 4 tombol. Nanti akan aku jelaskan masing-masing fungsinya dan juga ada video lengkapnya. Ini adalah tombol untuk zoom in dan di bawahnya adalah tombol untuk zoom out. Di bagian belakang memang tidak ada gripnya, tapi pegangannya tidak licin. Masih nyaman untuk kalian pegang. Untuk memasang HP kalian pada gimbal, buka dulu kuncinya. Baru setelah itu kalian dapat memasangkan HP-nya. Pada bagian belakang tempat ngecas itu harus berada pada sebelah kanan. Setelah memasang HP, jangan lupa atur keseimbangan antara berat HP yang sebelah kanan dan kiri. Jadi nanti saat masuk ke menu standby, HP tidak terlalu miring dan tetap stabil di tengah. Kalian juga bisa memasangkan kaki tripod saat menggunakan gimbal Moza Mini S. Untuk menyalakan gimbal, kalian harus menekan tombol merah 1 kali aja dan ditekan cukup lama. Setelah itu gimbal akan menyala. Saat menyala dan kalian memencet tombol yang merah, itu akan masuk ke menu standby. Jika menekan tombol power sekali lagi, maka gimbal akan ke posisi recenter. Berikutnya, tekan tombol sebelah kiri untuk masuk ke menu follow function, tekan 2 kali ya. Nah, jadi gerakan gimbal akan mengikuti pergerakan tangan kita. Jadi misalkan ke atas, maka akan menghadap ke atas. Jadi dapat digunakan untuk merekam aktivitas yang ada di atas. Kalau ingin mengganti ke mode semula, maka cukup tekan kembali 2 kali dan gerakan gimbal tidak akan lagi menghadap ke atas, tapi stabil tetap ke depan. Oke, setelah ini akan aku coba lagi masuk ke menu follow function. Jadi kalian akan jelas melihat perbedaannya dari menu tersebut. Jadi ini ada tombol analog, kita bisa untuk mengarahkan kamera ke atas, ke bawah, atau ke kiri. Misalkan kalian ingin mengembalikan pada posisi semula, maka kalian dapat menekan tombol trigger sebanyak 2 kali. Akan resetter dan kembali ke posisi semula. 1, 2. Jadi posisi gimbal sudah ada pada posisi yang semula. Kali ini aku akan masuk ke menu tilt follow. Tekan 1 kali lalu tahan. Menu tilt follow ini sedikit mirip dengan menu full function. Berikutnya adalah masuk menu ke all lock. Jadi dengan menekan trigger 2 kali, 1, 2, gimbal akan masuk ke menu all lock dan mengunci semua pergerakan. Jadi walaupun kalian menggoyangkan ke kanan atau ke kiri, gimbalnya akan tetap stabil menuju ke depan. Untuk kembali ke menu semula, kalian cukup menekan trigger 2 kali, maka gimbal akan kembali recenter. Berikutnya akan masuk ke mode sport. Tinggal tekan 2 kali bagian bawah, maka kalian akan masuk ke menu sport. Untuk membatalkan kembali mode sport, maka kalian cukup tekan tombol bawah sebanyak 2 kali.
Berikutnya mode yang terakhir yaitu Inception Mode. Kalian dapat menekan tombol bawah sebanyak 3 kali berturut-turut. Nah, maka gimbal stabilizer akan dapat kalian putar sesuai dengan arah yang kalian kehendaki. Nah, ini adalah contohnya. Tapi gimbal ini tidak dapat berputar 360 derajat, hanya di kisaran 270 sampai 315 derajat aja. Dan untuk membatalkan kalian perlu klik 3 kali, maka akan masuk ke keadaan recenter. Ini adalah hasil rekaman menggunakan HP Vivo Z1 Pro tanpa menggunakan gimbal stabilizer, dan hasilnya masih tidak stabil. Ini adalah hasil rekaman kamera depan tanpa menggunakan gimbal stabilizer, tanpa menggunakan Moza Mini S. Jadi hasilnya lumayan agak kerasa getarannya. Ini pakai kamera depan sambil lari, hasilnya mantul-mantul. Ini aku pakai gimbal dengan kamera depan. Ini aku lagi jalan, terus aku agak cepetin dikit, terus aku nyoba lari. Hasilnya stabil banget. Buat kalian yang bingung cari gimbal, mending kalian beli Moza Mini S saja. Harganya itu 900.000. Terus hasilnya udah bagus, nggak mengecewakan. Ini aku juga sekalian ngerekam pakai tambahan mic eksternal Boya M1, jadi suaranya bakalan lebih jernih daripada suara bawaan HP-nya.